bagian yang luka. Nah, darahnya keluarnya ngalir keluar vena dan berwarna merah gelap. Kenapa? Karena oksigennya sudah habis, ya. Lebih banyak mengandung zat karbon dioksida, ya. Kenapa warnanya merah gelap? Jadi oksigennya tadi kalau di pembuluh darah arteri lebih banyak, kalau di pembuluh darah vena, ya, oksigennya sudah habis, sudah sisa sedikit, hanya banyak zat karbonnya saja, makanya darahnya keluarnya warnanya merah gelap. Nah, yang ketiga ada perdarahan kapiler. Dia kayak kena luka, ya, titik-titik embun, lama-lama darahnya makin banyak, ya. Nah, itu rawat seperti luka. Nah, kalau yang kena pembuluh darah arteri, kita langsung tutup saja bagian yang terpapar, ya. Kalau dia di anggota gerak, ya, baik di bagian lengan, tungkai, ataupun kaki, ya, tangan, buat posisinya harus lebih tinggi daripada jantung. Ya, tutup bagian yang perdarahan, ya. Kalau korban masih sadar, bisa kita berdaya gunakan, suruh dia menekan kencang, ya, sambil kita persiapkan pembalut gulung yang kita gunakan atau kasa gulung, ya. Kita tekan bagian pergelangan tangan korban, ya, buat menghentikan perdarahan. Kalau lukanya di bagian lengan bawah, kita tekan di bagian atas siku lengan korban. Kalau perdarahannya di lengan atas, kita tekan di bawah ketiak korban, ya, supaya aliran darahnya berhenti. Kalau di bagian paha, kita bisa lakukan penekanan di lipatan paha korban, ya. Kalau di bagian betis, kita lakukan penekanan di belakang lutut korban. Kalau di bagian kaki, tekan di bagian pergelangan kaki. Jadi buat menghentikan, menghambat aliran darah naik ke bagian luka. Nah, buat sudah posisinya lebih tinggi, kita siapkan pembalut gulung. Oke, langkah pertama balut. Oke, lepas tangannya, Pak. Oke, pastikan penutup lukanya harus terbalut. Caranya gimana? 2 kali berputar di bagian penutup luka. Oke, baru tarik kencang sedikit. Kita tarik ke pergelangan tangan supaya tercover bagian bawahnya. Tutup terus permukaan penutup luka hingga rapat. Oke, sampai habis. Sudah, penutup lukanya sudah tertutup. Ini sambil ditekan tadi, lakukan plester, ya, menggunakan plester baik yang warna coklat ataupun plester kertas. Nah, ini langkah-langkah untuk memberikan pertolongan pembalutan pada kasus perdarahan. Buat mengistirahatkan biar korban tidak pegal, ya, bisa menggunakan kain apapun atau tali juga diperbolehkan. Bagian pergelangan tangannya kita buat kuncir seperti ini. Ini caranya, lipat 2 bagian kain, masukkan. Oke, nah, buat kencang, tarik, letakkan di bagian dada. Jadi korbannya tidak merasa kelelahan, harus menopang bagian lengannya. Ikatannya tidak boleh di belakang leher, tapi di bagian pundak, supaya pada saat korban posisinya istirahat, ya, tidak mengganjal di bagian belakang leher korban. Nah, ini cara-cara pertolongan perdarahan. Semua teknik, ya, bisa digunakan. Kalau tidak ada menggunakan kain kasa gulung, bisa menggunakan baju korban, ya. Dimanapun letak kasus perdarahan, langkah-langkahnya tetap sama. Yang pertama, tutup langsung di bagian yang perdarahan. Habis itu buat posisinya lebih tinggi dari jantung, tekan titik tekannya, ya. Tadi harus di atas bagian yang terjadi lukanya. Kalau di tangan, tekan pergelangan. Kalau di lengan bawah, tekan di atas siku. Kalau di lengan atas, tekan di bawah ketiak. Kalau di paha, tekan di bagian lipatan paha. Di betis, tekan belakang lutut. Kalau di kaki, tekan belakang pergelangan kaki. Nah, kalau di bagian rongga
dada ataupun perut, bisa melakukan teknik pertolongan pembalut gedap. Ditutup menggunakan kain, tidak menggunakan kain tapi ditutup menggunakan kain plastik ya, supaya tidak ada udara masuk ke dalam rongga dada ataupun rongga perut. Nah, ini untuk pertolongan pembalutan pada kasus perdarahan. Lalu gimana kalau kasusnya korban mengalami hanya luka ringan, lecet-lecet? Kalau korban mengalami luka ringan, tidak perlu langsung ditutup lukanya. Misalnya di bagian tangan korban terjadi lecet, langkah pertama cuci bagian lukanya. Misalnya nih, ya, terjadi lecet di bagian sini. Pertama, siram dengan air mengalir sambil kita bersihkan menggunakan kasa steril. Kasa steril bentuknya seperti ini, kita buka. Ya, kalau dibuka seperti ini, siram dengan air sambil kita bersihkan bagian yang luka menggunakan kasa steril. Terus sampai bagian lukanya bersih, tidak ada kotoran yang menempel. Habis itu buka kasa steril yang baru, ya, keringkan bagian yang luka. Habis itu kasih antiseptik, ya, kasih antiseptik, ya, povidone iodin, ya, kasih antiseptik, dikocorkan di bagian yang luka. Ingat, tidak disarankan untuk melakukan antiseptik diletakkan di bagian kasa, karena kasa sifatnya menyerap cairan. Nanti antiseptiknya dia hanya menempel di bagian cairan, tapi langsung di bagian lukanya. Saya contohkan. Nah, letakkan sampai semua bagian yang terjadi luka kena antiseptik. Oke, tinggal kita rapikan. Nah, tutup bagian luka menggunakan kasa. Jangan disentuh tangan, kita sobek bagian katanya, tengahnya, atas dan bawah, tarik kiri dan kanannya. Oke, tempel, jadi tidak terkontaminasi dengan tangan langsung. Lakukan plester luka. Oke, plester bagian yang luka sampai tertutup rapat. Nah, selesai pertolongan aman. Nah, nanti di rumah tinggal lakukan perawatan seperti biasa. Nah, ini itu kalau mandi nggak itu dong Pak? Kenapa? Nggak boleh kena air? Ya, tidak boleh kena air sampai dia kering seperti itu. Ya, kalau di rumah kami sarankan untuk dibuka, tapi kalau emang mau beraktivitas di luar lebih baik lukanya harus tetap dalam keadaan tertutup supaya menghindari dari infeksi. Kalau lukanya lebih kecil lagi, bisa lakukan dengan cara menutup menggunakan plester cepat. Ya, banyak mereknya yang terkenal bisa menggunakan plester cepat, langsung ditutup saja tanpa harus dilakukan. Nah, ini langkah-langkah teknik pembalutan luka ringan. Yang ini pembalutan kasus perdarahan, langsung tutup, tidak perlu dibersihkan. Kalau kasusnya banyak darah keluar, nanti korban mengalami perdarahan.